berupa ganda Tengku Fajri yang di luar negeri. Kawan-kawan dari Aceh, dari Papua, dan dari Maluku, saya Tengku Fajri, kita berada di depan kantor PBB di New York. Tengku Fajri dituduh dalang di balik pengibaran bendera bulan bintang di Aceh yang berujung bentrokan pada tanggal 25 Desember 2025. Siapa sebenarnya Tengku Fajri? Berawal dari aksi pawai dan konvoi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada 25 Desember lalu di sejumlah wilayah Aceh, khususnya di kota Lok Seumawe dan Aceh Utara, berujung bentrok dengan aparat keamanan. Aksi tersebut memicu perhatian luas publik, menyusul adanya korban dan penindakan hukum oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh ajakan salah seorang anggota ASNLF bernama Tengku Fajri yang saat ini diketahui berada di luar negeri. Ajakan tersebut menyebar melalui pernyataan dan seruan yang beredar di media sosial, sehingga mendorong sekelompok warga untuk melakukan konvoi dan pengibaran bendera bintang bulan pada tanggal 25 Desember. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat, Jack Libya, menegaskan bahwa KPA sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun seruan untuk mengibarkan dan mengonvoikan bendera bintang bulan. Ia menyatakan bahwa aksi tersebut murni bukan kebijakan organisasi dan tidak mewakili sikap resmi KPA. KPA juga meminta masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan bersabar. Menurutnya, Aceh saat ini tengah berada dalam suasana duka dan musibah, sehingga segala bentuk aksi yang berpotensi menimbulkan konflik dinilai tidak tepat. KPA menegaskan bahwa aspirasi terkait simbol dan identitas Aceh harus disikapi dengan kepala dingin dan tidak dengan cara-cara yang membahayakan keselamatan masyarakat. Sejumlah warga Aceh pun menyuarakan kekecewaan terhadap ajakan tersebut. Mereka meminta Tengku Fajri agar pulang ke Aceh apabila ingin melakukan kegiatan atau perjuangan tertentu dan tidak hanya menyerukan aksi dari luar negeri. Pasalnya, dampak dari ajakan itu justru harus ditanggung oleh masyarakat di lapangan yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan. Akibat aksi tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan hukum. Polres Lok Seumawe menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Bahkan, dalam operasi pengamanan, polisi menemukan adanya warga yang membawa pistol serta senjata tajam saat aksi berlangsung yang dinilai membahayakan keamanan umum. Selain Nasir Usman, nama Tengku Fajri belakangan ini juga kembali ramai dibicarakan setelah juru bicara KPA Pusat Jack Libya menuduh dialah dalang di balik bentrokan tersebut. Jack Libya juga menyebut namanya sebagai sosok yang berada di balik narasi perjuangan kemerdekaan Aceh dari luar negeri. Lalu, siapa sebenarnya Tengku Fajri? Berdasarkan berbagai sumber terbuka dan pemberitaan media, Tengku Fajri dikenal sebagai seorang aktivis Aceh yang saat ini tinggal di luar Indonesia dan sering disebut berdomisili di Amerika Serikat. Ia bukan pejabat pemerintah, bukan tokoh politik resmi, dan tidak tercatat sebagai bagian dari struktur pemerintahan Aceh maupun Indonesia. Nama Tengku Fajri muncul dalam sejumlah forum internasional. Salah satunya adalah United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Dalam forum ini, ia berbicara sebagai perwakilan masyarakat sipil atau aktivis, menyuarakan isu hak asasi manusia, hak masyarakat adat, serta tuntutan hak menentukan nasib sendiri bagi Aceh. Ia juga kerap dikaitkan dengan sebuah kelompok bernama Aceh Sumatra National Liberation Front, sebuah organisasi yang membawa isu kemerdekaan Aceh di tingkat internasional. Namun perlu dicatat, organisasi ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional sebagai perwakilan sah Aceh. Di dalam negeri, aktivitas dan narasi yang dibawa Tengku Fajri menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang melihatnya sebagai aktivis diaspora yang memanfaatkan ruang demokrasi global untuk menyuarakan aspirasi politik. Namun, pihak lain menilai narasi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial dan dianggap sebagai bagian dari agenda separatis. Yang penting untuk dipahami, hingga saat ini
tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa Tengku Fajri memiliki kendali langsung atas aksi massa di Aceh. Pengaruhnya lebih banyak berada di ranah wacana internasional dan media, bukan pada struktur politik atau organisasi resmi di dalam negeri. Kesimpulannya, Tengku Fajri adalah aktivis Aceh di luar negeri yang aktif menyuarakan isu kemerdekaan Aceh melalui forum internasional. Ia bukan tokoh resmi, bukan pemimpin pemerintahan, dan bukan representasi formal rakyat Aceh secara keseluruhan. Memahami fakta ini penting agar masyarakat bisa menyikapi isu Aceh secara lebih jernih, kritis, dan tidak mudah terprovokasi. My name is Tengku Fajri Krong, and I speak on behalf of the 6 million indigenous people of Aceh, Sumatra, and we are not masyarakat adat as Indonesia stated earlier, but we are the indigenous people of our land. I come before you today to speak the truth, and many have tried to silence. The Indonesian government continue to violate the human right of Acehese people systematically, brutally, and without accountability. Just recently, Indonesia has deployed 6 additional battalions of military forces into Aceh for no reason, just to intimidate, suppress, and control our people. With this new wave of militarizations, community live in fear. Indigenous villages are being watched, voices are silenced, and the daily life is overshadowed by the threat of violence. This is not new. For decades, Indonesia has committed crimes against people of Aceh. Mass killing, enforced disappearances, torture, rape, and displacements. Our land has been plundered. Our oil, gas, and forests taken without our consent and without benefit to our community. We are treated not as citizens, but as colony. The so-called autonomy promised in 2005 Helsinki Agreement was never honored by Indonesia. We are not allowed to raise our own flags. We are not free to teach our history. Our right as indigenous nation are denied at every level. We declare clearly and firmly the solution is not more dialogue with Jakarta. The solution is independent. The people of Aceh have the right to be free from Indonesia occupation, from militarizations, from exploitation. Article 3 and 4 of the UN Declaration on the Right of Indigenous People affirm our right to self-determination, and we are here to claim it.